Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Akibat hubungan pendek arus listrik, sebuah rumah mewah di Jalan Raya Sukasari, Kota Bogor, ludes terbakar. Eksekusi mati terpidana Heri Wirawan belum bisa dilakukan karena seluruh hak terpidana belum terpenuhi. Berhati-hatilah bermainan lato-lato memakan korban di Kabupaten Cirebon. Ya, di tengah keterbatasan lahan dan melambungnya harga cabai rawit, warga satu kampung di kota Cimahi justru sukses bercocok tanam cabai rawit. Meski berada di kawasan perkotaan, padat penduduk, warga bahkan menamai lingkungan mereka sebagai kampung cengek. Kampung Cengek. Begitulah kelompok tani warga RW 19 Kelurahan Cigugur Kota Cimahi menamai gerakan mereka bertanam cabai rawit di rumah mereka masing-masing. Pusat pembibitan cabai rawit ini diprakarsai ibu-ibu di kawasan padat penduduk di Kota Cimahi ini menggunakan setiap jengkal tanah dan bahan yang ada. Puluhan warga menyemai cabai rawit dan menanamnya di pot plastik dari bekas galon air minum atau polybag. Pot plastik cabai rawit ini pun siap disebar ke rumah warga untuk dipelihara di rumah. Lahan sempit pun bukan masalah, karena pot tanaman cabai rawit bisa ditaruh di mana saja. Kelompok wanita tani mengembangkan kampung cengek ini untuk disosialisasikan ke warga yang keterbatasan lahan, seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti warga kita sudah sebar bibit juga, bibit cengek, dan memang sebagian warga juga sudah banyak yang menanam cengek gitu. Jadi kita hanya menyupport, menyemangati gitu ya. Nanti dari program ini mudah-mudahan warga itu yang tadinya tidak bercocok tanam jadi hobi ikut bersama kita bersama-sama untuk menanam cengek di halaman rumahnya masing-masing. Gerakan ini awalnya dimulai saat pandemi COVID-19 terjadi hampir 3 tahun lalu. Ada 35 orang ibu-ibu yang terlibat. Mereka bergerak bersama, mulai dari pembibitan hingga proses panen. Gerakan ini terus berjalan dan terbukti mampu memenuhi kebutuhan cabai warga secara mandiri, apalagi saat harga cabai rawit sedang mahal-mahalnya seperti saat ini. Jadi masyarakat harapannya tidak perlu lagi lah beli cabai lagi atau beli cengek lagi gitu ya, bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Apalagi mengingat harga cabai yang kadang-kadang di satu waktu bisa naik gitu ya, padahal sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Konsep ini ternyata tepat dilaksanakan di wilayah Cigugur Tengah yang memiliki keterbatasan lahan. Bibit-bibit cabai itu disebar ke masyarakat, ditanam di pot di rumah masing-masing warga di RW 19. Nah, ini sudah dimulai gitu ya. Dan kemudian bisa disebarkan lagi ke warga yang lain. Setelah sukses dengan cabai rawit, saat ini warga juga tengah mengembangkan bercocok tanam sayuran lainnya seperti sawi, tomat, dan juga beberapa jenis tanaman obat yang bermanfaat bagi kesehatan. Tertarik melakukan gerakan yang sama di lingkungan Anda? Yuk, mari bercocok tanam di lingkungan permukiman kita masing-masing. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Hama pate yang kembali merebak memasuki masa panen membuat para petani cabai di Purwakarta dibayangi kecemasan. Mereka harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli obat pengendali hama. Kendati demikian, para petani merasa tertolong dengan masih tingginya harga cabai di pasaran. Para petani cabai keriting dan cabai rawit di Desa Margasari, Pesawahan, Kabupaten Purwakarta menaruh harapan besar pada hasil panennya kali ini. Namun seiring dengan masuknya masa panen, serangan hama patek dan lalat buah juga kembali mewabah. Petani pun harus mengeluarkan biaya ekstra pembelian obat anti jamur dan hama untuk bisa mencegah hasil panen cabai mereka dilalap hama patek, sehingga tanaman yang sehat tidak tertular. Tentunya ini berarti mereka juga harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk membeli obat hama menjelang panen. Petani berharap harga jual cabai mereka saat panen tetap tinggi agar tak kembali merugi. Cuman ada kendala tambah biaya karena kan ini pemeliharaan harus double
untuk beli fungisida untuk semacam itu. Ada serangan hama patek tadi ini Pak? Nah, ada. Justru itu kan ini 2000 pohon sama ini nih. Cengek sama cengek, cabai sama cengek 2000. Cukup dengan satu tank. Tapi harus rutin penyemprotannya. Setiap pagi biasanya saya. Berarti menambah biaya Pak ya? Ya jelas, biaya. Itu untuk 1 kilo fungisida yang biasa saya pakai paling seminggu kadang-kadang habis 1 kilo. Tapi dengan harga yang sekarang masih tertolong berarti Pak ya? Ya, alhamdulillah harga katanya sih menaik katanya. Di Purwakarta harga cabai merah keriting di pasaran saat ini mencapai 60 hingga 70 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan untuk harga cabai rawit merah berada di kisaran 80 hingga 90 ribu rupiah per kilogram. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Kita beralih ke informasi lain, maraknya permainan lato-lato dimanfaatkan pusat perbelanjaan di kota Tasikmalaya untuk menggelar lomba adu ketangkasan bermain lato-lato. Lomba adu ketangkasan ini diikuti anak usia sekolah dasar. Puluhan anak-anak usia sekolah dasar minggu lalu serius memainkan lato-lato di sebuah pusat perbelanjaan di kota Tasikmalaya. Mereka mengikuti perlombaan adu ketangkasan lato-lato. Seperti anak-anak pada usianya, mereka pun begitu lihai memainkannya. Sebagian anak yang mengikuti lomba ini mengaku bermain lato-lato tanpa kenal waktu setiap harinya. Udah berapa lama latihan kayak gini? Udah 2 bulan. 2 bulan. Kamu belajar dari mana? Dari TikTok. Main kayak gitu sehari berapa kali? Pagi, siang, malam. Oh, malam mainan kayak gitu. Dalam lomba, setiap peserta diberi waktu untuk bermain selama 15 menit. Peserta yang bisa bertahan selama 15 menit lolos ke babak berikutnya. Namun, nyaris tidak ada yang gugur. Panitia pun secara spontan menguji kelihayan peserta dengan mengharuskan mereka melakukan beberapa gaya sambil bermain lato-lato. Hingga akhirnya satu persatu fokus peserta terganggu dan gugur. Kebetulan kan memang ini lagi happening ya, lagi booming anak-anak yang bermain lato-lato. Terus kita ngelihat kan ada yang sudah main di mall sambil jalan anaknya. Ini kita terpikir kan karena mungkin di sini juga kita menjual produk itu gitu. Baru kita adakan acara lomba-lomba. Ini juga kita nggak nyangka sih. Ternyata responnya cukup membludak gitu kan. Tadi dari pendaftaran cuma 10 kemarin itu. Sekarang bisa lebih dari 100 sebenarnya. Nah, dihitungnya kita yang paling lama, terus kita pun menggagalkan fokus mereka gitu kan. Dari tadi kan ada yang suruh angkat tangannya, ada yang suruh senyum. Itu yang kita coba untuk gagalkan fokus mereka, ternyata mereka fokus gitu. Peserta yang bisa memainkan lato-lato terlama mendapatkan hadiah voucher belanja dan berwisata air, serta makanan yang sudah disiapkan. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Lato-lato, permainan olah keseimbangan tangan yang sedang digandrungi berbagai usia, selain disukai banyak orang terutama anak-anak juga memiliki dampak negatif ternyata. Di Kabupaten Cirebon, permainan yang belakangan ini viral tersebut juga bisa menimbulkan cedera dan kerusakan. Sejumlah anak-anak di desa Kertawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, seperti anak-anak lainnya saat ini tengah keranjingan bermain lato-lato. Mereka cukup lama memainkan 2 bola yang dibenturkan dengan keseimbangan gerak tangan tersebut. Bukannya tanpa kesulitan, anak-anak ini memainkan lato-lato. Jika arah benturan bola lato-lato tidak tepat lurus, maka tangan pemainnya bakal jadi korban. Terbentur bola dari plastik keras tersebut hingga kesakitan dan memar. Dan bila pegangan si pemain kurang kuat, lato-lato bisa terlempar dan merusak benda di sekitarnya. Seperti yang dialami oleh anak seorang warga. Keasikan main lato-lato di dalam rumah, lato-lato terlempar dari genggamannya hingga membentur layar televisi di rumah. Akibatnya, layar televisi pun rusak. Dan sebelumnya, lato-lato milik anaknya juga terlempar hingga membuat retak jendela kaca rumah tetangga. Bersama kakaknya main di sini di atas, terus terbang ke TV. Oh, lato-latonya? Iya. Kapan itu kejadiannya? Kemarin. Udah sering Bu anaknya main? Sudah sering sih.
Tapi baru kejadian ini, Bu. Baru kejadiannya 2 kali, kemarin sama kaca tetangga, sekarang sama TV. TV udah nggak bisa dipakai ini berarti, Bu? Ya lumayan aja sih ya, masih dipakai. Pengen diservis maksudnya nanti, Bu. Iya, Kaca tetangga parah Bu rusaknya. ya nggak cuma nanya retak. Kejadian ini menjadi pelajaran bahwa meski memiliki sisi positif melatih kesabaran dan teknik ketangkasan anak-anak, namun lato-lato juga memiliki dampak negatif yang dapat menyakiti tubuh anak hingga merusak perabotan rumah. Orang tua diharapkan mendampingi anaknya saat memainkan lato-lato agar tidak menimbulkan cedera ataupun kerusakan yang membahayakan keselamatan anak. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Informasi lato-lato tadi mengakhiri jumpa kita. Bersama rekan yang bertugas saya, Freddy Cahya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.